Selain asta tinggi dan Masjid Agung yang menjadi jejak kebesaran Kerajaan Sumeneb Madura, ada juga peninggalan masa lalu yang sampai saat ini tetap terawat, yakni Keraton Sumeneb. Sebagaimana dalam filosofinya, keraton menggambarkan sebagaimana manusia dilahirkan ke muka bumi sebagai khalifah. Semua manusia akan menjadi pemimpin ataupun ada yang dipimpin adalah fitrah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keraton merupakan kediaman resmi para adipati, sekaligus pusat pemerintahan di masa lalu. Dalam catatan sejarah, Keraton Sumeneb banyak jumlahnya, karena setiap pergantian raja, keraton berpindah-pindah atau tidak menetap. Daerah-daerah yang sempat dijadikan keraton oleh Raja Sumeneb adalah Batu Putih, Banasare, Aeng Nyor, Bulutoh, Keles, Bukabu, Beregung, Blingi Sepudi, Nyamplong Sepudi, Gapura, Parsanga, Karangsabu, Karangtoroy, dan terakhir di Pajagalan yang lokasinya di sebelah timur alun-alun kota Sumeneb. Jika para pelancong berkunjung ke Sumeneb, keraton yang masih utuh adalah keraton yang dibangun oleh Raden Ayu Rasmana Tirtonegoro dan juga oleh Raden Tumenggung Tirtonegoro Muhammad Saud atau Bindara Muhammad Saud, Raja ke-30 Sumeneb. Di masa kepemimpinan Panembahan Notokusumo Asiruddin atau Panembahan Sumolo, Raja ke-31 Sumeneb, ia membangun pintu gerbang, pendopo ageng, keraton dalem, dan taman sare. Arsitekturnya adalah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Pintu gerbang keraton disebut Labang Mesem, yang harus dilewati oleh pengunjung sebelum masuk ke bangunan utama keraton. Pintu gerbang ini berarsitektur tajuk tumpang, yang berfungsi sebagai tempat pemantau segala aktivitas yang terjadi dalam lingkungan keraton, termasuk kawasan Taman Sare, tempat putri-putri keraton bersenda gurau. Konon gerbang keraton dijaga 2 orang prajurit kerdil yang tentu saja memancing senyum dari para pengunjung. Cerita ini didukung dengan adanya bukti berupa pintu masuk ruangan penjaga yang ukurannya kecil. Di bagian atas Labang Mesem, ukurannya cukup rendah, sehingga siapapun yang melewati harus menundukkan kepala. Untuk keamanan, Taman Sare dikelilingi tembok tinggi dengan kolam air yang didominasi warna biru. Berdasarkan keyakinan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada 3 pintu masuk menuju kolam yang disesuaikan dengan niat para pengunjung. Pertama, diyakini dapat membuat awet muda, dipermudah mendapatkan jodoh dan keturunan. Yang kedua, diyakini dapat meningkatkan karir dan kepangkatan. Kemudian yang ketiga, diyakini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan. Saat pengunjung masuk di area Taman Sare, banyak yang berebut wudhu menggunakan air Taman Sare di antara 3 pintu itu. Airnya terasa dingin dan menyejukkan. Tampak di tengah kolam berbagai jenis ikan berenang ke sana kemari, membuat betah para pengunjung menikmati kesejukan Taman Sare bersama keluarga sambil menyantap makanan dan minuman di gazebo. Bentuk pendopo keraton mirip bangunan khas Jawa, ditopang 10 tiang dengan ornamen motif bunga berwarna merah dan kuning keemasan. Sedangkan atapnya berbentuk limasan sinom yang mencuat seperti kepala naga. Saat dilihat, sepintas mirip bangunan kelenteng Cina. Lantai bagian dalam masih asli, terbuat dari batu marmer. Lampu gantung antik menambah cantik ruangan pendopo yang dulu berfungsi sebagai tempat untuk menghadap adipati. Mandiasa adalah sebuah bangunan penghubung antara pendopo dengan keraton dalem.
Mendiasa berbentuk lorong terbuka tanpa dinding sepanjang 25 meter dengan arsitektur bergaya Eropa. Keraton dalam terdiri dari 3 lantai. Pintu besar berwarna hitam berbahan kayu jati ada di bagian depan lantai pertama. Pada bagian dalamnya terdapat 4 ruangan dengan fungsi yang berbeda. Tepat di sebelah kanan pintu masuk terdapat kamar tidur Adipati yang terbuat dari kayu jati setinggi 1 meter dengan ukiran motif bunga. Sedangkan kamar tidur istri Adipati ada di sebelah kiri. 2 kamar berpintu kaca adalah kamar tidur para putra-putri Adipati. 2 kamar ini disakralkan, tidak boleh dimasuki umum, kecuali keturunan langsung Adipati. Lantai 2 terdiri dari 3 ruangan yang berisi seperangkat meja dan kursi dengan model yang berbeda. Dahulu kala, lantai 2 keraton dalam berfungsi sebagai tempat pingitan selama 40 hari bagi putri Adipati yang akan menikah. Lantai 3 konon digunakan Penembahan Sumolo sebagai tempat bertafakur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berkunjung ke keraton, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai peninggalan-peninggalan kerajaan, antara lain kereta kencana, granat, gambaran Tonggulan, tempat tidur Bindara Muhammad Saud, wayang kulit, alat-alat makan, bufet lemari pendek, dekorasi pengantin, busana kebaya bunga-bungaan, busana resmi khas Koko, busana kancengan, tempat pemandian jenazah, patung Buddha, gerbok, jodan, kerangka ikan paus, dan berbagai lainnya. Selain itu, juga tersimpan Al-Quran berukuran raksasa, keris, tombak, alat-alat keamanan, Al-Quran tulisan tangan Sultan Abdurrahman, Raja ke-32, alat kesenian dan musik, perhiasan gelang kaki, perhiasan gelang tangan, konde, kowari, termasuk juga lemari besar yang diperuntukkan menyimpan pusaka. Itulah keunikan Keraton Sumeneb yang jarang diketahui orang. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.